Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Sebelum kedua pedang itu mendekat, angin pedang telah bertabrakan dengan teratai es. Dengan suara dentang, teratai es itu hancur berkeping-keping ditiup angin pedang yang kencang. Namun, ia tidak goyah begitu saja, melainkan berubah menjadi bongkahan es padat yang tak terhitung jumlahnya, dan menghujani Xiao Kuanglei melawan badai. Dalam sekejap, badai yang membawa pecahan teratai es berputar di sekitar keduanya, seolah menyapu tornado es dan salju. Di tengah rangkaian suara benturan dan pecah, serpihan es yang tersebar diterbangkan oleh Xiao Kuanglei. Namun, energi dingin yang terkandung dalam serpihan es ini lebih berat yang dia bayangkan. Setelah dia meniup semua serpihan es, kedua tangannya sudah memerah karena kedinginan, dan baru pulih sepenuhnya setelah 2 tarikan napas. Dia mundur setengah langkah, dan berkata sambil tersenyum kecil, "Aku sudah mendengar bahwa Frozen Cloud Art milik Frozen Cloud Asgard tak tertandingi di bawah langit, dan seperti yang kuduga, ia pantas mendapatkan reputasinya. Selanjutnya, saya akan lebih serius. Dewi harus berhati-hati sekarang." Pengingat Xiao Kuanglei atas niat baik, yang penuh arogansi tidak mendapat balasan apapun dari Xia Qingyue. Matanya yang jernih dan dingin bagaikan air yang tenang tanpa riak apapun, sekaligus seindah bulan yang cerah. Itu membuat detak jantung Xiao Kuanglei bertambah cepat tak terkendali setelah dia melirik 2 kali lagi. Dia segera menarik napas saat semua kekuatannya melonjak. Badai yang berputar di sekelilingnya menjadi semakin cepat, dan gambaran elang di belakangnya juga menjadi semakin jelas, dan terasa seolah-olah telah menjadi nyata menjelang akhir. Pedang angin ekstrim. Mata Xiao Kuanglei berbinar. Badai melanda tubuhnya saat dia tiba-tiba bergegas menuju Xia Qingyue. Kecepatannya sangat cepat seperti badai. Praktisi mendalam di bawah alam mendalam bumi hanya bisa melihat secercah bayangan melintas seperti sambaran petir di antara 4 sekte besar. Kecepatan sekte Xiao tiada duanya. Haha, sepertinya adik ketiga menjadi serius, untuk segera menampilkan kecepatan tercepatnya. Sepertinya, pertandingan ini akan segera berakhir. Xiao Kuangyu berkata sambil tersenyum santai. Xiao Juetian juga perlahan mengangguk, sepertinya Leier tidak mengabaikan saran kami. Dia tidak meremehkan musuhnya, dan juga tidak menahan diri. Sangat bagus. Setelah pertempuran ini dimenangkan, dia akan menghadapi Ling Yun. Karena pertarungan dengan Ling Yun tidak mungkin dimenangkan, mari kita tunjukkan kekuatan sebenarnya dari sekte Xiao kita dalam pertempuran ini. Huff. Xiao Zhen yang berada di samping Xiao Boyun memandang pertandingan di arena dengan mata dingin dan mendengus dengan suara pelan. Di bawah gerakan kecepatan tinggi seperti badai, pedang Xiao Kuanglei juga dengan cepat tersapu. Badai menyelimuti tubuh pedang itu, dan saat kecemerlangan pedang itu menari dengan indahnya, 4 baris hembusan pedang yang dapat menghancurkan pegunungan dan bebatuan melesat ke arah Xia Qingyue pada saat yang bersamaan. 4 bunga teratai es bermekaran di depan Xia Qingyue, dan menghalangi keempat hembusan pedang saat mereka hancur. Xiao Kuanglei juga berhasil mendekati Xia Qingyue pada saat ini, dan rantai combo pedangnya menyerang Xia Qingyue seperti badai hujan yang tiada henti. Xia Qingyue mundur dengan langkah santai dan seragam, dan dengan setiap langkah mundur, teratai es yang indah akan mekar di bawah kakinya. Sungguh menakjubkan, Xia Qingyue ini hanya berada di alam roh mendalam tingkat ke-8, tapi seni awan bekunya tidak hanya sudah mencapai alam teratai es tingkat ke-4, dia juga bisa mengatasinya dengan sedikit usaha. Mu Lingsui dari turnamen sebelumnya berada di tingkat ke-10 dari alam mendalam roh, tetapi hanya bisa melihat sekilas pintu masuk alam teratai es. Sepertinya, Xia Qingyue pastilah murid dengan bakat tertinggi dalam beberapa puluh tahun ini. Tapi tampaknya Xia Qingyue jelas-jelas dirugikan. Semua gerakannya adalah bertahan dan menangkal tanpa ada sisa tenaga untuk membalas.
Mau bagaimana lagi, kelemahan dalam usia dan kekuatan besar ada di sana. Bayangan elang di belakang punggung Xiao Kuanglei melebarkan sayapnya tinggi-tinggi, dan gerakan pedangnya datang satu demi satu. Pedang panjang itu diayunkannya menjadi fatamorgana pedang yang menutupi langit, bersamaan dengan kecepatannya, fatamorgana ilusi manusia dan fatamorgana pedang saling tumpang tindih. Membuat seseorang terpesona dan tidak dapat mengikuti dengan matanya. Pukulan pedang yang bersilangan, serta benturan badai dan teratai es, menimbulkan serangkaian suara ledakan yang membuat gendang telinga seseorang berdengung. Hembusan pedang berwarna cian, serta pecahan teratai es, terus-menerus keluar dari badai besar, mengurung mereka. Menghadapi kecepatan Xiao Kuanglei yang menakjubkan, gerakan Xia Qingyue seringan asap, seolah-olah dia adalah seorang dewi yang dengan anggun turun ke dunia fana. Namun dia tidak dibatasi oleh kecepatan Xiao Kuanglei sedikit pun. Dengan setiap gerakan langkah kaki mereka, banyak bekas-bekas pedang serta bekas lubang yang disebabkan oleh tumbukan energi dalam akan muncul di tanah. Seluruh penonton terdiam, dan hanya gelombang demi gelombang suara ledakan yang memekakkan telinga yang terdengar. Setiap pasang mata semuanya terfokus pada dua sosok di Sword Discourse Arena. Mereka mengira ini adalah pertandingan yang akan segera berakhir, dan bahkan mungkin akan berakhir sejak awal. Tidak ada seorang pun yang menyangka bahwa hal itu akan menjadi sekuat ini. Bagi keduanya yang usianya terpaut 3 tahun dan kekuatan besarnya terpaut 1 peringkat, situasi mereka saat ini sebenarnya tanpa diragukan lagi, berimbang. Warna kulit orang-orang sekte Xiao berangsur-angsur menjadi tidak sedap dipandang. Alis Xiao Juetian tenggelam sedikit demi sedikit, dan berkata dengan suara rendah, sepertinya, kita telah meremehkan Xia Qingyue. Kekuatannya, mungkin, tidak lebih lemah dari Sui Wushuang dan Wu Suexin sama sekali. Tidak masalah. Bagaimana jika dia bisa menemui jalan buntu dengan adik ketiga? Jika adik ketiga menggunakan pedang mengejutkan bumi, hasil pertandingan akan segera ditentukan. Xiao Kuangyu berkata tanpa khawatir. Menggunakan pedang mengejutkan bumi, pastinya tidak etis dan tidak elegan. Keduanya kini terlihat berimbang, namun jika terus seperti ini, keunggulan tetap menjadi milik pihak Lei. Bagaimanapun juga, kekayaan kekuatan Lei yang mendalam, bagaimanapun juga, akan melampaui gadis kecil yang baru berusia 17 tahun. Xiao Juetian berkomentar, ayo kak, ayo. Tangan Xia Yuanba dipenuhi keringat. Matanya menatap lebar saat dia berteriak tanpa henti. Dia tidak dapat dengan jelas membedakan situasi di arena, dan hanya dapat melihat bahwa Xia Tiyue sepertinya sedang mundur selama ini. Hatinya juga menjadi semakin cemas. Jangan khawatir, kakakmu tidak akan kalah semudah itu. Yun Ce dengan santai menghiburnya. Tidak akan kalah semudah itu. Dalam pikiran Yun Ce, dia mendengar suara dengusan Jasmine, wanita ini, tidak memiliki kemungkinan untuk kalah. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, orang di sisi lain bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk bertahan selama 5 ronde. Situasi saat ini, hanya dilakukan olehnya dengan sengaja untuk menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya. Oh! Semburan kejutan muncul dalam hati Yun Ce, tidak memiliki kesempatan bahkan untuk bertahan dalam 5 ronde. Itu tidak mungkin kan? Setengah dari alasan mengapa Anda dapat menantang seluruh alam lain di atas Anda adalah karena bakat dan kemampuan komprehensif Anda, separuh lainnya adalah pembuluh darah ilahi, garis keturunan ilahi, dan seni mendalam ilahi Anda. Namun dalam bidang bakat, kemampuan komprehensif, dan konstitusional, saya akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar melampaui Anda, dan itu adalah wanita ini. Dia tidak hanya memiliki vena spiritual dewa surgawi, dengan 54 pintu masuk terbuka, dia juga memiliki hati kaca berlapis salju, yang bahkan 10.000 kali lebih langka daripada vena spiritual dewa surgawi. Konstitusinya, bahkan di alam dewa,
Tempat aku dilahirkan, hanya bisa menghasilkan satu dengan 9 tubuh yang sangat indah, setiap 10.000 tahun sekali. Lusa, apakah lawanmu adalah Ling Yun atau bukan, sungguh masih belum diketahui. Baik di kehidupan sebelumnya maupun di kehidupan saat ini adalah pertama kalinya Yun Ce yang sangat akrab dengan cara pengobatan dan konstitusi dunia mendengar dua nama, hati kaca berlapis salju, dan 9 tubuh yang sangat indah. Sehingga tidak dapat sepenuhnya memahami arti sebenarnya di balik kedua nama tersebut. Namun, dari kata-kata Jasmine, dia mendengar sedikit keterkejutan yang sangat jelas. Sesuatu yang bahkan akan mengejutkan Jasmine. Bagaimana mungkin itu bisa menjadi hal biasa? Dan kalimat terakhir Jasmine, benar-benar mengejutkan Yun Ce. Karena kalimat Jasmine itu dengan jelas mengisyaratkan, bahwa Xia Qingyue, bahkan mungkin memiliki kemampuan untuk mengalahkan Ling Yun. Pertarungan di Sword Discourse Arena telah menjadi sangat panas. Gambar elang di belakang Xiao Kuanglei melebarkan sayapnya lagi. Dengan sedikit suara siulan, tubuhnya sudah melayang tinggi ke udara. Seperti air mendidih, badai besar yang mengelilingi tubuhnya juga mulai mengamuk saat ini. Lingkaran demi lingkaran riak energi dalam berwarna sian muda perlahan berkembang biak keluar, dan dengan paksa mendorong seluruh atmosfer di sekitarnya. Segera setelah itu, pedang panjang Xiao Kuanglei menunjuk ke bawah dengan kemiringan, dan seluruh energinya yang dalam terkonsentrasi pada ujung pedang. Seketika, ujung pedang panjang itu melonjak dengan cahaya hijau, dan bola badai melolong dan dengan cepat berputar di sekitar ujung pedang dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Pada saat ini, gelombang aura yang menindas juga telah menyelimuti seluruh Sword Discourse Arena, dan membuat penonton di perbatasan arena merasakan perasaan tercekik yang kuat hanya dengan melihat ujung pedang yang saat ini dikelilingi oleh lampu hijau. Setelah pertarungan panjang tanpa hasil, Xiao Kuanglei akhirnya kehilangan kesabarannya, namun tidak mengeluarkan pedang mengejutkan bumi. Alasannya seperti yang dikatakan Xiao Juetian. Tidak hanya akan menjadi tidak elegan menggunakan pedang nomor 1 dari Sekte Xiao ketika menghadapi seseorang yang lebih muda dan memiliki kekuatan yang lebih rendah, hal ini juga dapat mengundang ejekan dari orang lain. Dia dengan tegas menggunakan jurus terkuatnya. Serangan sekilas. Xiao Kuanglei berteriak keras, dan seluruh tubuhnya terjatuh ke bawah dalam badai yang melanda. Seluruh keberadaannya bagaikan dewa pedang yang diturunkan, dan kekuatan pedang yang sangat tajam mendekati Xia Qingyue. Oh, saya tidak menyangka bahwa adik ketiga benar-benar dapat mengembangkan serangan sekejap hingga tingkat ini. Seharusnya sudah mencapai sekitar 40%. Xiao Kuangyu berkata dengan heran. Ini adalah terobosan yang baru saja dia peroleh. Sepertinya pertandingan akan segera berakhir. Senyuman kemenangan telah muncul di wajah Xiao Juetian. Seiring dengan jatuhnya kekuatan pedang Xiao Kuanglei dengan sangat cepat, garis retakan meluas keluar di tanah. Namun ketika menghadapi serangan yang sangat mengerikan dari udara, Xia Qingyue tampak sangat santai. Dia mengangkat tangan putihnya, dan perlahan mengarahkan pedang es ke atasnya. Di atas ujung pedang, bunga teratai es mekar dalam keheningan. Namun teratai es ini tidak lagi jernih, malah membawa warna langit biru muda. Serangan singkat Xiao Kuanglei dan teratai es Xia Qingyue bertabrakan di udara. Kemudian, suara gemuruh terdengar di seluruh arena. Badai energi dalam berwarna cian menyelimuti seluruh ruang di sekitarnya, dan teratai es juga meledak sepenuhnya, menghujani kristal es dan kabut yang menutupi langit. Tiba-tiba, tubuh keduanya diselimuti oleh energi dalam berwarna cian dan biru muda, membuat seseorang tidak dapat melihat sedikit pun sosok mereka. Mereka hanya bisa mendengar dua gelombang energi dalam yang meledak dan bertabrakan dengan gila-gilaan. Hanya setelah 10 napas waktu, cahaya cian dan cahaya biru akhirnya menyebar sepenuhnya. Pedang keduanya juga telah menyelesaikan tabrakan terakhirnya,
dan mereka masing-masing mundur ke belakang akibat benturan. Tidak ada sedikit pun perubahan pada ekspresi Xia Qingyue, dan sepasang matanya yang menawan masih jernih dan senyap seperti air. Jangankan luka, bahkan gaun panjangnya yang berwarna putih pun tidak ternoda oleh setitik debu pun. Roh es yang melayang di sekitar tubuhnya juga tidak terganggu sedikit pun. Hal yang sama juga terjadi pada Xiao Kuanglei yang berada di sisi berlawanan. Selain rambutnya yang tampak sedikit berantakan, tidak ada luka sama sekali di sekujur tubuhnya. Selama tabrakan hebat dari skill pamungkas tadi, secara ajaib, tak satu pun dari keduanya benar-benar menerima tanda-tanda cedera. Tapi hanya dengan menilai dari ekspresinya, Xiao Kuanglei jelas tidak setenang Xia Qingyue. Dia sama sekali tidak menyangka hasil seperti itu akan terjadi. Dia menggunakan jurus pamungkasnya yang baru saja mencapai keberhasilan awal, tetapi selama tabrakan sebelumnya, semua kekuatan pedang dan hembusan anginnya diblokir oleh lawan satu demi satu, dan bahkan tidak menyentuh sehelai rambut pun di kepalanya. Hal ini membuatnya diam-diam terkejut di dalam hatinya, dan pada saat yang sama membuatnya merasa sangat malu. Dalam situasi ini, dia mengerti bahwa jika dia ingin menang, dia harus mengeluarkan pedang mengejutkan bumi. Seperti yang diharapkan dari seorang dewi dari Frozen Cloud Asgard, kamu benar-benar tidak bisa diremehkan oleh orang lain. Saat aku seumuran dengan dewi, aku jelas bukan tandingan dewi. Tapi pertandingan ini, aku harus menang apapun yang terjadi. Jika aku telah menyinggung dewi karena hal ini, aku pasti akan meminta maaf kepada dewi setelah pertandingan. Saat dia selesai berbicara, pedang Xiao Kuanglei telah disingkirkan. Tangan kanannya menekan cincin spasial, dan baru saja hendak mengeluarkan pedang mengejutkan bumi. Tapi saat tangan kanannya menyentuh tangan kirinya, ekspresinya tiba-tiba membeku, dan tindakannya terhenti saat itu juga. Tepat setelah itu, kulitnya menjadi semakin putih dengan kecepatan yang mencengangkan. Kemudian, seolah-olah sebuah patung yang diukir dari es, seluruh tubuhnya dengan kaku jatuh ke tanah sambil menghadap ke atas. Saat dia terjatuh, tatapan Xia Qingyue tidak tampak bergetar sedikit pun, dan tidak terkejut sama sekali. Pada saat itulah beberapa puluh luka dengan berbagai ukuran tiba-tiba pecah di tubuh Xiao Kuanglei, dan gelombang demi gelombang darah menyembur keluar. Semua luka ini berasal dari pedang es Xia Qingyue, tetapi di bawah seni awan beku, yang meliputi energi yang sangat dingin, luka-luka ini langsung ditutup oleh es setelah ditusuk hingga terbuka. Bukan saja tidak berdarah, bahkan rasa sakit pun tidak terasa. Sama seperti ini, Xiao Kuanglei bertarung sengit dengan Xia Qingyue tanpa menyadarinya, dan tidak menyadari sama sekali bahwa di bawah cahaya Qian yang menyelimuti, tubuhnya telah ditebas secara berturut-turut lebih dari 30 kali 10 napas yang lalu. Dan jika salah satu dari luka ini jika diimbangi sedikit, hal itu akan dapat merusak pembuluh darah kehidupan, artinya, jika bukan karena Xia Qingyue yang menunjukkan belas kasihan, dalam waktu 10 tarikan napas, dia sudah mati lebih dari 30 kali. Ling Wugu terkejut pada awalnya. Kemudian, dia segera maju ke depan dan memeriksa kondisi Xiao Kuanglei saat ini. Setelah penyelidikan sederhana, dia menghela nafas lega. Dengan membalikkan telapak tangannya, setiap luka di tubuh Xiao Kuanglei tertutup rapat. Segera setelah itu, dia segera menyatakan, Xiao Kuanglei untuk sementara waktu kehilangan kemampuan untuk bergerak. Xia Tiyue dari Frozen Cloud Asgard menang. Dia akan maju ke semifinal besok. Keenam anggota Xiao Sekte sudah berdiri. Masing-masing dari mereka memiliki ekspresi ngeri. Seperti elang yang marah, Xiao Juetian dengan cepat terbang menuju Sword Discourse Arena. Setelah memeriksa luka Xiao Kuanglei dengan energinya yang dalam, ekspresinya berubah lagi. Ada lebih dari 30 luka di tubuhnya, tapi tidak ada satupun yang dalam. Dia sangat jelas tentang alasan mengapa lebih dari 30 luka tiba-tiba muncul dari Xiao Kuanglei sebelumnya.
Hal seperti ini yang terjadi di depan murid Frozen Cloud Asgard sangatlah normal. Yang mengejutkannya adalah dari kemunculan Xiao Kuanglei tadi, seolah-olah dia tidak merasakannya sama sekali. Baginya, yang lebih mengejutkan dari itu, bukanlah luka-luka ini, tapi apa yang ada di balik luka-luka itu, energi dingin yang telah menutup sebagian besar meridian Xiao Kuanglei. Juga tidak diketahui kapan energi dingin ini memasuki meridian Xiao Kuanglei sebelum tiba-tiba meledak beberapa saat yang lalu. Jika terdeteksi, di bawah tekanan energi yang dalam, kecil kemungkinannya Xiao Kuanglei berada dalam kondisi di mana darahnya muncrat seperti itu dari luka-lukanya. Xiao Juetian menatap tajam ke arah Xia Qingyue dan berkata dengan suara rendah, awalnya aku berpikir bahwa di turnamen pemeringkatan ini, Frozen Cloud Asgard tidak akan menampilkan performa yang terlalu mencolok. Sepertinya saya telah melakukan kesalahan. Untuk membiarkan energi dingin sebanyak ini masuk ke dalam tubuh Layer dan melakukannya tanpa dia sadari atau merasakannya, Frozen Cloud Arts milikmu setidaknya harus berada di tahap kelima. Untung Layer tidak mengeluarkan pedang mengejutkan bumi, kalau tidak dia akan kalah lebih menyedihkan. Suara Xiao Juetian sangat pelan, cukup pelan sehingga hanya Xia Qingyue yang bisa mendengarnya. Setelah selesai berbicara, dia membawa Xiao Kuanglei yang tidak bisa bergerak sepenuhnya dan meninggalkan Sword Discourse Arena. Persaingan hari ini adalah pertandingan yang tak terduga satu demi satu. Pertandingan terakhir perempat final adalah kesimpulan yang tidak terduga. Apa yang telah terjadi? Mengapa Xiao Kuanglei tiba-tiba pingsan? Saya dibutakan oleh cahaya energi yang sangat besar tadi jadi saya tidak melihat apapun. Xiao Kuanglei mungkin terkena jurus pamungkas Xia Qingyue. Dampak dari kekuatannya pasti terlalu dahsyat. Dengan tambahan fakta bahwa Frozen Cloud Arts milik Frozen Cloud Asgard dapat langsung membekukan luka, ini mungkin mengapa Xiao Kuanglei tidak menyadari bahwa dia telah menerima luka sebanyak ini, seharusnya seperti itu. Penonton banyak berdebat. Mereka masih bisa menjelaskan luka Xiao Kuanglei yang tiba-tiba terbuka, tapi dia tiba-tiba terjatuh dengan kaku membuat mereka bingung. Di kursi utama, Ling Yuefeng sedikit mengernyitkan alisnya, dan berkata, sepertinya, gadis muda berusia 17 tahun ini tidak sesederhana yang terlihat di permukaan. Yuner, kamu seharusnya senang karena dia baru berusia 17 tahun ini. Jika dia seumuran denganmu, dia akan menjadi lawan kuat yang bisa bahu-membahu denganmu. Ling Yun terdiam. Dengan berakhirnya perempat final, pengaturan semifinal besok dengan cepat muncul di tengah batu yang dalam. Pertandingan nomor 1, Yun Ce dari keluarga kekaisaran Blue Wind versus Ling Jie dari Villa Pedang Surgawi. Pertandingan nomor 2, Ling Yun dari Heavenly Sword Villa versus Xia Qingyue dari Frozen Cloud Asgard. Wah! Baik kakak ipar maupun kakak benar-benar masuk 4 besar. Ini TTT, terlalu luar biasa. Melihat nama-nama di batu yang dalam, Xia Yuanba sangat bersemangat hingga menjadi agak tidak koheren. Dia dengan gembira mengikuti Yun Ce ke Heavenly Sword Villa kali ini, hanya karena kerinduan terhadap turnamen peringkat seperti praktisi mendalam lainnya, ia sama sekali tidak menyangka kalau adik dan iparnya justru menjadi dua karakter utama di turnamen ranking ini. Dua orang yang paling dekat dengannya telah mencapai 4 besar di level tertinggi praktisi muda Blue Wind Empire, kegembiraan, kebanggaan, dan kemuliaan semacam itu, begitu kuat hingga tak terlukiskan. Ah! Kakak ipar, kenapa wajahmu tetap kaku? Apakah kamu tidak bahagia? Melihat Yun Ce tidak hanya tidak bersemangat, tapi malah memiliki ekspresi diam dan serius, Xia Yuanba bertanya dengan bingung. Yun Ce menggelengkan kepalanya, dan berkata sambil tersenyum tipis, tidak ada, aku hanya tidak menyangka kalau Qingyue akan sekuat ini. Hehe, aku juga tidak menyangka. Xia Yuanba mengepalkan tinjunya, dan berkata dengan mata berbinar, jika ayah mendengar bahwa kakak telah menjadi begitu luar biasa, dia pasti akan sangat bahagia.
Jika ibu mendengarnya, saat dia mengucapkan kata ibu, suara Xia Yuanba sedikit melambat. Tatapannya sedikit gelap tak terkendali saat dia bergumam dengan suara rendah, dia pasti juga akan sangat senang. Yunce tidak menyadari kelainan di paruh terakhir kalimat yang diucapkan Xia Yuanba. Dia menenangkan hatinya, dan bertanya dalam benaknya, Jasmine, hati kaca berlapis salju, dan 9 tubuh yang sangat indah, yang kamu bicarakan sebelumnya, apa sebenarnya itu? Dan bagaimana kamu bisa mengetahuinya? Awalnya aku tidak menyadarinya, tapi ketika dia menggunakan 20% dari kekuatan aslinya sebelumnya, itu tidak lagi luput dari pandanganku. Namun, di tempat dengan tingkat kekuatan yang begitu rendah, mereka seharusnya tidak mengetahui konsep hati kaca berlapis salju, dan 9 tubuh yang sangat indah, termasuk dirinya. Paling-paling dia akan tahu bahwa dirinya berbeda dengan orang lain di beberapa tempat. Karena kamu ingin tahu, aku akan memberitahumu. Suara Jasmine selembut dan sehalus air yang mengalir dari mata air, tapi dia dengan sengaja menampilkan nada yang tinggi dan tua dengan sekuat tenaga. Hati kaca berlapis salju adalah tipe pikiran yang khusus. Seseorang dengan pikiran seperti ini memiliki watak yang sangat murni dan jernih, bagaikan es dan salju. Dengan pertumbuhan, seseorang akan memiliki kemampuan komprehensif yang tak tertandingi dan kekuatan jiwa yang akan tumbuh semakin kuat. Dengan usianya saat ini, kemampuan Heart of Snow Glaze Glass hanya terungkap pada awalnya, dan akan menunjukkan kemampuan komprehensif serta memori yang sangat tinggi. Segala sesuatu yang telah dia amati akan diingat hanya dengan pandangan sekilas dan terukir kuat dalam pikirannya, tidak peduli seberapa detailnya, dan tidak akan terlupakan sepanjang hidupnya. Seiring dengan terungkapnya kemampuan Heart of Snow Glaze Glass secara bertahap, dia akan mampu merasakan kebaikan dan kejahatan serta bahaya, dan dengan mudah melihat berbagai misteri, dan bahkan melihat ke dalam jantung semua makhluk hidup. Seseorang yang memiliki hati kaca berlapis salju, biasanya merupakan eksistensi tertinggi dan paling suci yang melampaui dunia, bahkan Raja Ilahi dan penguasa ilahi pun tidak akan berani memprovokasi. Karena legenda mengatakan bahwa seseorang dengan kaca berlapis hati salju diberkati oleh surga, dan siapapun yang menyakitinya, akan menderita hukuman dari surga. Jasmine menjelaskan dengan ringan. Alis Yunce berturut-turut mengejang beberapa kali, lalu dengan lemah bertanya, apakah kamu benar-benar yakin bahwa memang ada, benda yang diberkati oleh surga di tubuhnya? Hal semacam ini yang melampaui kognisi Anda, tentu saja Anda tidak akan mempercayainya. Saya tidak akan repot-repot menjelaskannya kepada Anda. Kaca berlapis hati salju miliknya tidak akan bisa menjadi dewasa di alam semacam ini. Namun, 9 tubuh yang sangat indah, yang dia miliki, nada suara Jasmine tiba-tiba menjadi aneh, yang terbaik adalah jika hal itu tidak diperhatikan oleh siapapun yang mengetahui konsep 9 tubuh yang sangat indah. Kalau tidak, dia seharusnya tidak mengharapkan satu hari pun yang damai sepanjang hidupnya. Mengapa demikian? Kata indah dalam 9 tubuh yang sangat indah mengacu pada dunia yang indah. Artinya, di dalam tubuhnya terdapat dunia kecil. Apakah Anda memahami pengertian seperti apa yang dimaksud? Ini berarti dia dapat memiliki kekuatan yang tidak terbatas dan tidak ada habisnya. Kekuatan yang tidak dapat ditangani oleh tubuh daging. Semuanya dapat disimpan di dalam dunia indah. Seperti ini, tidak peduli seni mendalam apapun yang dia kembangkan, tidak satu pun yang akan dibatasi oleh tingkat kekuatan mendalam dan ketahanan tubuhnya. Misalnya, seni mendalam sektoralnya, Frozen Cloud Art, Chu Yuechan setengah langkah ke alam kaisar dan kultivasi seni awan bekunya berada pada tahap ke-6, dan tidak dapat melanjutkan lebih jauh. Sangat mungkin hal itu terjadi karena tahap ke-7 membutuhkan setidaknya kekuatan mendalam kaisar alam mendalam. Tetapi bagi seseorang yang memiliki
9 tubuh yang sangat indah, jika dia mau, dia bisa berkultivasi ke tahap ke-7 bahkan jika dia berada di alam mendalam dasar. Ditambah dengan kemampuan komprehensif yang sangat tinggi yang dibawa oleh Heart of Snow Glaze Glass, saya bahkan tidak akan terkejut sama sekali jika kultivasi Frozen Cloud Art-nya saat ini lebih tinggi daripada milik Chu Yue-chan. Dari Jasmine, Yun Che tidak hanya bersentuhan dengan jenis seni mendalam yang tak terbayangkan, dia juga terus-menerus mendengar beberapa konsep yang benar-benar asing dan bahkan tampak sangat jauh dan ilusi. Kejutan yang dialami Yun Che kali ini tidak diragukan lagi adalah yang terbesar, dan juga yang paling langsung, karena konsep yang benar-benar melanggar akal sehat ini, justru muncul pada nama istrinya. Dunia yang indah, tubuh manusia, bisakah memiliki hal semacam ini? Yun Che tanpa sadar bergumam dengan suara rendah. Dia telah mendengar bahwa ketika kekuatan yang sangat besar mencapai alam tertentu yang sangat tinggi, seseorang dapat membuka dunia kecil milik dirinya sendiri. Tapi dia belum pernah mendengar bahwa dunia kecil juga bisa ada di dalam tubuh seseorang. Jika dia benar-benar memiliki 9 tubuh yang sangat indah, yang kamu bicarakan, maka itu adalah bakat khusus miliknya dan tidak ada hubungannya dengan orang lain. Tetapi mengapa Anda mengatakan bahwa jika hal itu ditemukan oleh orang lain, mungkin saja dia tidak akan pernah merasa damai sepanjang hidupnya? Yun Che bertanya. Karena, seseorang yang memiliki 9 tubuh yang sangat indah, adalah inkubator kultivasi terhebat yang terhebat di dunia ini. Apalagi bagi seseorang yang memperoleh keperawanan vitalnya, mereka akan menghasilkan dunia indah di dalam dantian mereka yang menjadi miliknya selama hubungan yin dan yang. Keluarga Xia tempat Xia King Yue dan Xia Yuanba berasal adalah pedagang dari generasi ke generasi, dan ayah mereka Xia Hongyi lebih merupakan seorang pengusaha jujur yang menghargai integritas dan kesetiaan. Jadi mengapa sepasang putra dan putri yang ia lahirkan, Xia Yuanba memiliki pembuluh darah ilahi Kaisar Tirani, sementara Xia King Yue juga memiliki hati kaca berkilau dan tubuh indah yang lebih misterius yang dibicarakan Jasmine. Jika penilaian Jasmine tidak salah, maka Xia Hongyi ini benar-benar diberkati oleh surga secara ekstrim. Di mulut Jasmine, tidak peduli vena ilahi Kaisar Tirani atau hati kaca glasir dan tubuh indah, semuanya adalah keberadaan yang sangat langka. Dan ibu mereka, Yun Che tidak tahu apa-apa tentang ibu Xia Yuanba dan Xia King Yue. Itu karena dia belum pernah bertemu dengannya, dan sepertinya dia telah meninggal dunia sejak mereka masih muda. Yun Che berjalan di sepanjang jalan di Heavenly Sword Villa dan diam-diam memikirkan banyak hal. Tirai malam sudah mulai terbuka. Tidak banyak orang di luar, dan kadang-kadang dia bertemu dengan beberapa murid sekte. Mereka semua akan menghentikan langkah dan memandangnya dari jauh dengan tatapan kagum. Di antara orang-orang ini, sebagian besar dengan seenaknya mengejeknya selama penilaian kekuatan mendalam pada hari pertama turnamen pemeringkatan. Tapi sekarang, mereka memandangnya dengan tatapan hormat, untuk mencapai 4 besar turnamen pemeringkatan. Ini adalah ketinggian yang bahkan tidak berani mereka impikan. Yun Che datang ke depan halaman Frozen Cloud Asgard. Gerbang halamannya terbuka lebar, tapi sepertinya bagian dalam dan luar halaman adalah dua dunia yang berbeda. Angin lembut dan hangat bertiup di luar, namun aura dingin yang menusuk tulang melayang di dalam halaman, dan menyerbu ke arahnya saat mengikuti arus udara. Yun Che tidak melangkah ke halaman. Setelah menghirup udara segar, dia berkata, murid Blue Wind Mendalam Palace, Yun Che, meminta untuk bertemu dengan peri kecantikan beku dan berharap secara pribadi berterima kasih atas penyelamatan baiknya hari ini.